bekas luka operasi, apakah ada benjolan, apakah ada luka, dan juga ada rasa nyeri ketika dipalpasi. Kemudian dilihat benjolannya ini ukurannya berapa ketika dipalpasi, kemudian warnanya apa, kemudian ukurannya berapa senti. Lalu diperiksa lagi di daerah sebelah kiri dan kanannya sampai terlihat apakah masih ada benjolan lagi atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan genitalianya, yang pertama dinilai dulu bagaimana labia mayornya seperti apa, kemudian bagaimana klitorisnya, kemudian labia minornya seperti apa. Lalu dinilai juga bagaimana kelenjar Bartholis dan juga bagian perineumnya dan juga anus seperti apa. Lalu dinilai apakah ada benjolan di sekitar labia mayornya, di perineum, di sekitar sini. Kemudian apakah ada discharge dan lihat warnanya apa, kemudian konsistensinya seperti apa, frekuensinya banyak atau enggak, kemudian baunya seperti apa. Lalu dinilai sedikit dibuka untuk menilai bagaimana vaginanya, apakah pasien ini hymennya terbuka atau tertutup, kemudian menilai apakah ada perdarahan atau tidak. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan dengan spekulum. Kita mengambil spekulum, lalu menunjukkannya kepada ibu, lalu menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Baik ibu, ini nanti saya akan menggunakan spekulum, saya akan memasukkannya. Nanti dinginnya, suhunya kayak gini bu ya. Jelaskan agar pasien tidak terkejut. Baru selanjutnya itu kita memasukkan spekulum. Lalu mengunci. Kita menggunakan senter, kita melihat pada cervix bagaimana dindingnya, bagaimana warnanya. Lalu kita melihat discharge jika ada. Baik, setelah kita sudah menilai dari keadaan cervixnya, lalu kita melepaskan spekulum. Lalu meletakkan pada larutan klorin 0,5%. Baik, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan manual menggunakan kedua jari, telunjuk dan tengah. Pertama-tama yaitu kita akan menggunakan gel. Lalu kita memisahkan labia, lalu memasukkan kedua jari tengah dulu, baru kita memutarnya dengan telapak menghadap ke atas, lalu menggunakan tangan kiri untuk melakukan penekanan dari luar. Lalu kita menilai dari dalam apakah ada benjolan, apakah ada kelainan. Kita menilai jika ada benjolan, kita menilai ukuran bentuk dan apakah dia bergerak atau tidak. Lalu kita menilai pada sekeliling apakah ada kelainan lainnya. Baik, selanjutnya itu kita akan mencari posisi ovarium, apakah dia teraba atau tidak. Jika teraba itu termasuk normal. Lalu jika teraba, menentukan ukurannya, konsistensi, dan apakah dia bergerak atau tidak. Lalu kita mengulangi prosedur tersebut di bagian sisi lainnya. Lalu memeriksa juga ukurannya. Baik Ibu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rektovagina, di mana saya akan melakukan pembersihan tangan dulu atau memakai sarung tangan steril seperti sebelumnya. Kemudian saya akan meletakkan tangan saya atau memasukkan tangan saya ke dalam alat klorin 0,5% untuk sterilisasi. Selanjutnya saya akan memakai sedikit gel karena nanti akan saya masukkan tangan jari saya ke dalam bagian vagina Ibu. Apakah itu bersedia? Jika bersedia, baik Bu, ini saya akan mulai ya Bu. Baik, yang pertama saya akan memasukkan jari saya yang sudah saya berikan kopikan ke bagian rektum sama vaginanya yang benar.
mana jari tengah itu di bagian rektum, selanjutnya dan bagian vagina itu jari telunjuk saya masukkan secara perlahan. Nanti ibu sambil menghembuskan nafas ibu berrelax. Selanjutnya juga masukkan perlahan. Dengan tangan satu lagi saya akan melakukan tekanan atau palpasi secara kuat dan memeriksa daerah sekitar rektum dan cervix anteriornya. Apakah terasa ada benjolan, massa, apakah ibu merasa nyeri? Selanjutnya apakah ada kelainan-kelainan lainnya, dengan cara mempalpasinya secara kanan dan kiri ataupun di bagian sekelilingnya. Jika sudah, saya akan mengeluarkan tangan saya. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dan meletakkan membungkam tangan saya dan memasukkan jari saya ke peralatan koin. Baiklah ibu, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih kerjasamanya. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, semua dalam batas normal, tidak ada massa ataupun kelainan. Apakah ibu ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih kerjasamanya. Semoga bermanfaat.